Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog Sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja sebagai anak Nusantara, Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita berlanjut tentang gagasan golongan fungsional. Jika disebut oleh Bung Karno golongan fungsional, tentu saja adalah golongan yang berkumpul di dalam fungsinya yang sepadan. Tidak sama, tapi sepadan. Jika Bung Karno menyebutkan golongan karya, maka golongan itu adalah yang sepadan dalam karya. Sepadan di sini tentu saja berbeda, tetapi dalam rumpun yang sama. Tentu saja ini adalah upaya atau proses keilmuan, proses akademik yang kami tawarkan melalui kanal Hikmatologi. Pertalian dengan aparatur negara, aparatur Indonesia, aparatur bangsa, aparatur rakyat. Dengan demikian, maka Partai Aparatur Indonesia adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mengabdikan diri atau anak bangsa yang mengabdikan diri di dalam institusi pemerintah, di kantor-kantor milik negara, yang berarti itu adalah milik masyarakat Indonesia, milik rakyat Indonesia. Karena digaji, dibayar, serta harus bertanggung jawab pada negara. Dalam hal ini pemilik sah dan tunggalnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja, mohon maaf ini ya, tersedak ini sang nyonya rupanya lagi masak yang cukup menyengat ini ya, tetapi jadikanlah bumbu ini ya. Ketika kita berbicara tentang Partai Aparatur Indonesia, stressingnya adalah sekali lagi anak bangsa yang mengabdikan, menghambakan diri untuk jiwa raganya bagi Indonesia Raya. Karena itu ada di dalamnya karyawan atau pegawai atau aparatur sipil negara, juga ada di dalamnya adalah polisi dan tentara nasional Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan nanti jika guru-guru negeri harus ada di sana, maka niscaya juga supaya siapapun yang dibayar oleh negara itu menyatu dalam satu kesatuan. Ya. Jadi ketika nanti kita berbicara Partai Guru Indonesia, maka dimaksudkan di situ adalah seluruh guru-guru yang non ASN. Mengapa dibutuhkan Partai Aparatur Indonesia? Karena pertalian dengan sumpah
dari aparatur sipil negara dan sumpah dari Tentara Nasional Indonesia serta sumpah dari Kepolisian Republik Indonesia. Sumpah di sini termasuk di dalamnya adalah etika untuk memenuhi panggilan tugas dan tanggung jawab, kewajiban serta hak-haknya sebagai aparatur negara. Dibingkai di dalam Partai Aparatur Indonesia dengan harapan baik mereka yang masih aktif maupun yang purna tugas, ya, jadi Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia atau aparatur sipil negara baik yang departemen maupun non-departemen, semua diwadahi dalam partai ini. Karena itulah kami pilih lambang atau gambarnya adalah diambil langsung dari seluruh bingkai Garuda Pancasila. Mengapa demikian? Karena supaya masing-masing aparatur negara itu ada rasa tanggung jawab, kewajiban, dan kepemilikan. Jika dihubungkan dengan misi bangsa Indonesia, yakni adalah melindungi segenap tanah air Indonesia. Nah, dengan melindungi segenap bangsa Indonesia, maksud kami yang pertama ya, melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Setidaknya inilah core, inti besaran dari misi, ya betul misi ya, misi dari aparatur Indonesia. Karena itulah jangan sampai terjadi seperti di alam demokrasi. Apapun labelnya, apakah diberi label sekali lagi demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin atau apapun, selama tidak menggunakan konsep golongan fungsional atau golongan karya atau yang sudah kami inovasi menjadi partai profesi, ya. Sekali lagi ya, kami tidak mencabut apalagi mengingkari. Ini adalah ide awalnya dari Soekarno, Insinyur Soekarno, sang proklamator bersama Muhammad Hatta, ya, atau lebih sering generasi seusia kami menyebutnya Bung Karno. Jadi ini pikiran besarnya yang ada di, ini ada buku merah ya di sebelah, ya ini tepatnya di, nah ini di kanan kami ini ya. Itu adalah buku tentang pedoman Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat. Disitulah tertera demokrasi terpimpin, Pancasila, dan golongan karya. Jadi tiga besar ini ya yang mestinya ditumbuh kembangkan di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi demokrasi terpimpin pun yang kita tawarkan secara inovatif yakni adalah bukan versi Bung Karno. Ya. Tentu saja kita harus menghargai versinya Bung Karno di kala itu. Karena kalau kita memegang salah satu kaidah filsafat, ya, meskipun ini kami kritisi, tapi justru kami berguru pada filsuf-filsuf itu. George Wellington mengatakan bahwa falsafah adalah pada zamannya. Jadi di zaman itu demokrasi terpimpin ya seperti yang dilakukan Soekarno. Tetapi di zaman reformasi dan sampai dengan zaman nanti ke depan, demokrasi itu tidak bernama demokrasi lagi, karena demokrasi itu tidak kita temukan akarnya di bumi Pancasila, bahkan di bumi seluruh dunia ini. Tapi yang ada, yang kita bisa temukan lewat proses terus-menerus dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW, sampai dengan para ulama-ulama yang menulis, salah satunya adalah nasihat untuk para sultan, yakni yang ditulis oleh
Al-Mawardi atau yang ditulis oleh Imam Ghazali. Semuanya manusia itu harus dipimpin oleh hikmat kepada Allah. Jadi hikmat Allah singkatnya. Inilah juga yang direkomendasikan oleh Alkitab. Jadi siapa yang dipimpin oleh hikmat Tuhan, hikmat Allah kalau dalam Alkitab, maka dia akan menemui kebahagiaan. Dan siapa yang berhikmat kepada manusia, kepada dunia, maka dia akan tersesat jalan. Jadi bukan saja Al-Quran, karena itulah saudara kami Mangkujero, ya, Sudarma dari Bali, ya, itu juga mengatakan bahwa kita ini memiliki prinsip yang sama. Jadi Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, Islam itu memiliki kesepakatan yang tidak disepakati dalam pengertian harus disepakati. Termasuk di dalamnya adalah saudara-saudara penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sepakat. Karena apa? Itu merupakan satu fitrah. Jadi dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu adalah hikmat yang tertinggi ketika orang mengatur bangsa dan negara. Karena itulah ya ke depan partai profesi yang merupakan pengembangan dari ide besar Bung Karno ini adalah partai di mana seluruh aparatur negara itu menjadi satu kesatuan tunggal. Jadi pangkat, derajat, ya, penghargaan, jabatan struktural dan yang lainnya, nah, di militer maupun non militer itu tetap harus menyatu dalam satu bendera. Dan khusus untuk partai aparatur Indonesia ini sekali lagi tidak diikut sertakan di dalam proses pemilihan umum. Tetapi ditugaskan oleh institusi di mana Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh masing-masing institusi secara struktural seperti itu, maka yang di daerah diwakili daerah, kemudian seterusnya sampai yang di pemerintah pusat. Sehingga pensiunan itu tidak tercapek-capek seperti sekarang. Kalau sekarang begitu pensiun langsung ganti baju. Tadinya bajunya hijau, bajunya tadinya coklat, tadinya doreng gitu ya, tadinya abu-abu, tadinya biru. Ganti langsung. Padahal masih mengambil uang pensiun. Kecuali di dalam sistem hikmatokrasi yang kami tawarkan, jika seseorang mau pindah profesi, belum pensiun umpamanya dari polisi atau tentara nasional ataupun pegawai negeri, mundur, kemudian memilih nanti partai rohaniawan umpamanya yang kemarin sudah kita bicarakan, silakan. Minimal 1 tahun kemudian tidak mengambil gaji dari pensiun itu atau tidak lagi berurusan dengan beban anggaran negara. Kemudian dalam 1 tahun itu atau 2 tahun baru boleh dipilih untuk mewakili partai itu. Jadi tidak seperti kutu loncat, ini harapannya. Dalam riset kami yang berdasarkan pada wawancara mendalam, ya, tentu saja analisisnya ini antara lain lewat kanal hikmatologi ini, tetapi juga sembari kita tulis, ya, lebih mudah, lebih bijak, lebih adil. Mengapa? Karena orang, anak bangsa yang berkiprah di dalam partai politik itu benar-benar profesional. Jadi bukan hari ini ketika diusir ya karena mendukung bakal calon presiden tertentu kemudian ganti partai. Karena kritis begitu ya, atau dikritiskan ya supaya terlihat kritis begitu ya. Kemudian diberhentikan dari partai tertentu. Kemudian cepat-cepat diterima oleh partai yang lainnya. Ini adalah demokrasi. Demokrasi itu betul-betul rakyat, kedaulatan rakyat dipakai bulan-bulanan oleh praktisi politik.
Jadi mereka sangat tidak bijaksana. Karena mereka yang paling luas hanya mewakili konstituen. Daerah pemilih tidak mewakili rakyat. Ya ada anak muda ya dari partai tertentu yang mengatakan bahwa saya dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh konstituen partai kami dan dipilih oleh rakyat. Ini masih lumayan itu ya. Masih lumayan. Karena konstituen itu tidak memiliki ikatan. Ikatannya ya ikatan coblos itu. Nah, wabil khusus ya, khususnya terutama Partai Aparatur Indonesia, ya, maka di situ nanti hanya ada calon-calon yang akan mewakili di lembaga legislatif, kemudian yang dipilih. Jadi berdasarkan buah perjakat atau apa ya, dewan apa itu jabatan dan kepangkatan gitu ya. Ya. Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Wah perjakat gitu ya. Yang ada di kota, di kabupaten, di provinsi, ya, di daerah-daerah khusus, kemudian sampai di pusat itu nanti ya yang akan ditugaskan ya oleh pimpinan-pimpinan yang ada di dalam Partai Aparatur Indonesia. Sehingga nanti tinggal memberikan prosentase. Ya. Jadi di prosentase di dalam sistem partai politik atau di dalam undang-undang partai politik nantinya ya bahwa masing-masing daerah memiliki perwakilan yang sangat proporsional. Jadi jumlah umpama saja begitu ya. Kota Malang karena kami ada di Kota Malang. Aparatur sipil negara, kemudian TNI, AL, ya Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian Angkatan Darat dan Kepolisian umpama gitu ya. 1.000 orang diwakili 10%. Ya sudah. 10% itulah yang harus membawa visi dan misi bangsa Indonesia yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk di dalamnya sampai upaya menjaga perdamaian dunia. Itu adalah misi dari seluruh partai yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai ya memutuskan kebijakan tanpa keikutsertaan dari anak bangsa. Jadi betapapun memiliki jabatan setinggi apapun, ya, aparatur sipil negara dan aparatur Tentara Nasional Indonesia, aparatur Kepolisian Republik Indonesia, semua mengabdi kepada negara. Semua mengabdi kepada bangsa. Semua mengabdi kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan sampai ada, ya pernah kami unggah, partai bertabur mantan bintang. Ya. Jangan sampai juga ada bakal calon yang dikawal oleh bintang gemintang. Termasuk di dalamnya adalah calon-calon yang populer maupun calon-calon yang kurang populer. Semuanya. Jadi aparatur Indonesia tidak netral. Siapapun jangan sampai netral. Netral itu sekali lagi seperti ya tuas persneleng itu ya. Jadi kehidupan kita itu tidak pernah netral. Pasti harus memilih. Jadi orang yang merdeka itu memilih menjadi rohaniawan, maka nanti letaknya ya di Partai Rohaniawan Indonesia. Memilih guru, maka letaknya nanti juga di Partai Guru Indonesia. Memilih petani, Partai Tani Indonesia, dan seterusnya.
Dengan cara demikian maka sekali lagi rakyat tidak dicapik-capik oleh politik yang tidak bertanggung jawab. Tetapi rakyat selalu dididik dengan ilmu pengetahuan politik yang mengajarkan kebijaksanaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga pemikiran sederhana ini melecut untuk kita hidup berbangsa bernegara lebih baik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. yang mengaturnya